Baru saja mau menikmati indahnya tubuh Jennifer di kamar hotel yang sunyi, Dion merasa terganggu. Lantas dia pun keluar dan mengunci pintu kamar tersebut, kemudian turun menyaksikan apa yang sedang terjadi. "Hentikan!" jerit Dion sambil berkacak pinggang, "kau sudah buat keributan di daerah kekuasaanku." Marvin Rack menegakkan bahu, cukup lama dia mengawasi wajah Dion. Wajah itu agak mirip dengan seseorang, rambutnya saja yang sangat berbeda. Marvin Rack tersenyum dan berkata dingin, "Kau ya, keluarkan istriku. Jika kau sudah melakukan tindakan haram pada istriku, bukan hanya kau yang terancam, tapi keluargamu juga." Bola mata Dion tergelohok lebar dan hampir keluar. "Apa? Apa kau sudah gila bicara seperti itu?" sentaknya dengan ekspresi yang amat terkejut. Seandainya Dion tahu, tadi siang Marvin Rack sudah membuat heran saudaranya bernama Frankie dan Wesley. Namun, Marvin Rack tidak perlu menjelaskannya. Marvin Rack tersenyum tipis. "Kau rupanya. Suruh 6 anak buahmu ini untuk segera menyingkir dari sini. Aku tidak ingin mereka lantas menjadi pengangguran lantaran berurusan denganku." 6 pria yang dimaksud pun langsung beringas dan tidak terima. Namun, pergerakan mereka langsung dihentikan oleh perintah sang bos besar. Dion memperhatikan semua yang ada pada diri Marvin Rack, dari atas kepala sampai ujung kaki, terakhir menatap matanya dengan pandangan bengis. "Kau sangat asing di sini, kau salah tempat. Jika memang benar yang di atas sana adalah istrimu, tunggulah 30 menit. Setelah hubungan kami selesai, silakan bawa dia pulang. Oh ya, aku sudah menjaminnya nanti bekerja di Morgan Entertainment." Marvin Rack langsung tertawa geli. "Haha." Semua orang langsung tercengang mendengar gelak tawa yang sangat mengejek itu. Lalu kembali terdengar teriakan dari atas. "Marvin suamiku," pekik Jennifer. Kepalanya terlihat keluar dari jendela sambil melambaikan tangan. Marvin Rack menoleh ke atas. "Jennifer, tunggulah. Tenang, kau pasti akan selamat. Bilang padaku kalau mereka melakukan sesuatu padamu." Pria mesum itu untungnya belum memperkosaku. Aku masih aman. Marvin Rack bernapas lega. Dion meremas-remas jemarinya sambil melenguh seperti kerbau menghembuskan napas. "Terakhir 4 hari yang lalu aku memukul perut seorang pria kuat. Pria itu langsung pingsan di tempat. Aku hanya butuh 1 tinjuan ke bibirmu agar kau bisa muntah darah." Sejurus kemudian Dion langsung melompat dan berlari. Kepalan tangannya sekeras beton dan matanya tak berhenti mengawasi bibir Marvin Rack. "Wes!" Marvin Rack menundukkan kepala dan langsung mundur. Dia mesti mengelak, karena kalau menepis, tangannya bisa patah. Saat ini, pikir Marvin Rack, kekuatan Dion seorang diri setara dengan 6 orang tadi. Jika dia meladeninya, dia bisa terluka parah dan tulangnya bisa remuk. Butuh tenaga yang besar untuk bisa menjatuhkan Dion dengan berat 90 kilogram. Marvin setidaknya memukulnya sampai babak belur. Setelah tenaga Dion berkurang, barulah bisa dijatuhkan, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Dion melotot dan seringai di wajahnya membuatnya makin sangar. "Kalian berenam tidak usah ikut campur. Pria kantoran ini tidak bisa dianggap remeh." "Cuh," Dion meludah. Lalu dia pun melangkah tegap dan memberikan tinjuan berkali-kali ke wajah dan perut Marvin. Namun, Marvin dengan cerdik mampu mengelak dari semua serangan. Hanya saja 1 pukulan mendarat di lengannya, dia meringis menahan sakit. "Pukulanmu sangat kuat. Wajar kalau kau jati bos di sini." Dion menatap remeh. "Mana seranganmu? Tunjukkan jika kau masih setia pada istrimu." "Haha." Marvin mengelus lengannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Tapi, pukulanmu masih kalah dari kakakmu, Aldous Morgan." Dion tercekat. "Rupanya wawasanmu luas juga, bocah." Dari jarak 5 meter, Marvin bergegas lari lalu meloncat, kemudian memberikan pukulan cross lurus tepat ke hidung Dion. Bang! Langsung minisan. 2 detik kemudian tubuh besar Dion pun oleng seperti kapal kena ombak, lalu dia jatuh berdebam di atas tanah. Dion mengelap darah segar yang keluar dari hidungnya. "Kurang ajar," desisnya murka. Dia mengangkat badannya sambil menatap tajam ke arah Marvin Rack. "Akan aku habisi kau." Sebelum Dion berdiri, Marvin Rack mengusap pangkal jarinya yang perih, lalu berkata dingin, "Lebih baik telepon kakakmu Aldous Morgan sekarang juga."
Bilang padanya baru saja aku dan 6 anak buahku dihajar oleh Marvin Rak seorang diri. Dion terperanjat. Sebenarnya, jika dia dan 6 anak buahnya menyerang berbarengan, bisa saja Marvin Rak langsung rubuh di tempat. Namun, Dion congkak dan sok hebat. Ditambah, 3 anak buahnya yang lain langsung dan begitu disikat oleh Marvin Rak barusan. Marvin Rak memasukkan tangan di kantong celananya dan berkata dengan nada menyinggung, "Cepatlah, hubungi segera kakakmu jika kau ingin selamat." Lancang sekali kau. Dion makin murka. Darahnya mendidih. Dia kembali memberikan pukulan mematikan. Namun semua serangannya meleset. Marvin tersenyum tipis dan berkata santai, "Jika kau tidak mau menghubunginya, aku yang akan menghubunginya dan menyuruhnya ke sini. Aku ingin melihat seberapa kuat sang kepala mafia itu." "Kau terlalu banyak omong, pria asing," bentak Dion dengan tatapan jijik. Padahal, darah tak berhenti keluar dari 2 lubang hidungnya. Sepanjang sejarah, Dion Morgan tidak pernah mimisan oleh siapapun, kecuali sekali oleh ayahnya sendiri, Big Boss Morgan, karena Dion dinilai tidak becus mengurusi para preman. Selama ini, Dion tugasnya hanya lebih banyak santai. Jika diperlukan, barulah dia turun tangan. Sebagai pemimpin, dia sangat jarang mengotori tangannya untuk bertarung dengan siapapun. Dengan kata lain, dia selalu menyuruh anak buahnya. Namun, malam ini telah ada cerita baru. Tak dinyana, sang pemimpin harus dibuat malu oleh seorang pria asing. Asal Dion tahu, Marvin Rak pernah mempermalukan Raymond Harvard. Jika ada orang yang berani mengganggu istrinya, konsekuensinya besar. Babak belur, masuk rumah sakit, menanggung malu. Dan banyak lagi, belum beban moral sebagai orang ternama seperti Dion Morgan. Sayangnya, Dion tidak mengenal dekat sosok Marvin Rak. Jika dia kenal, dia sangat menyesali semua perbuatannya malam hari ini. Parah, sepertinya malam ini akan menjadi malam yang panjang baginya. Tidak terima, Dion pun bangkit untuk kesekian kalinya, lalu kembali memberikan serangan bertubi-tubi. Tapi konyol, semua serangan itu tidak berarti. Marvin Rak tak bergeming. Untuk menghentikan Dion, Marvin Rak terpaksa mengeluarkan energi lagi kali ini. Setelah semua serangan Dion habis, barulah dia memberikan 4 serangan ultimate mematikan. Jab tangan kanan, hop tangan kiri, uppercut tangan kanan lagi. Terakhir ditutup dengan terjangan pamungkas. Gedebuk, tubuh besar itu terpelanting sejauh 5 meter. Pada saat itu juga, Aldous Morgan tiba di arena pertempuran. Dia turun dari mobil dan ternganga mulutnya. Astaga, dia agak membungkuk dan berkata lirih, "Tuan Marvin Rak, apa yang sudah terjadi jika 7 sampah itu membuatmu merasa terancam dan tidak tenang? Katakan padaku, biar aku patahkan kaki mereka."